Kajian tentang iman. Masih nyambung ya dari yang kemarin. Yang kemarin itu sampai masih dari hadis iman itu adalah takrirun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan atau bil jawarih. Iman adalah meyakini lah sebutnya itu, yang kalau meyakini itu sudah yang tertinggi, meyakini dengan hati, ya artinya kan menerima, mempercayai, mengakui hingga meyakini dengan hati. Nah, yang diterima itu kan yang diterima, yang dipercayai dan diyakininya itu adalah agama Islam yang diturunkan. Nah, kalau kemudian berikutnya kan wa ikrarun bil lisan, kemudian ikrar dengan lisan ya, sebagai tanda menerima agama Islam yang diturunkan, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi menerima berarti kan menerima, dan disebutnya kan menganut agama Islam. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. Semuanya kan ini tentang Islam kan. Yang diterima, dipercaya, diyakininya itu adalah agama Islam yang Allah turunkan. Nah, kalau yang tidak beriman, nah itu seperti misalnya yang di surat Al-Baqarah 170, kemudian di surat Luqman 21, surat Al-Maidah ayat 4 yang intinya sama. Ada satu lagi di surat apalah yang intinya sama seperti ini. Wa iza qila lahumut tabi'u ma anzalallah. Ya, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah, nah ini dianut berarti ya, ikutilah apa ma anzalallah, itu apa yang Allah turunkan. Nah, kita buka nih yang ayat-ayat tersebutnya, ini berarti yang seperti disebutnya. Nah, inilah tidak beriman berarti. Ini di Al-Baqarah 170, ini yang kita buka nih. Sebentar nih. Wa iza qila lahumut tabi'u ma anzalallah. Nah, ini yang dari awalnya kajian tentang iman kita ini ya, apa namanya, khusus bulan Ramadan lah itunya, tentang iman ini. Sebetulnya tidak cukup membahas iman yang hanya 1 bulan, harus panjang babnya. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu Kitabul Iman sebutlahnya, itu babnya itu sangat banyak. Babnya di dalam Sahih Bukhari ya tentang iman, Kitabul Iman judul besarnya, artinya Kitabul Iman itu tentang iman, panjang pembahasannya. Imam Bukhari membahas tentang iman itu panjang. Jadi kalau selama bulan Ramadan ini ya 4 kali pertemuan, ya dasar-dasarnya lah gitulahnya, inti-intinya, dasar-dasarnya, pondasinya gitu ya. Gak bisa sampai detil gitunya, sampai detilnya, sampai rinci, sampai mendetil itu tentang iman. Kurang, waktunya sangat kurang. Nah, ini nih ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 170, apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u, ikutilah oleh kalian. Nah, ini nih ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Nah, yaitu agama Islam yang disebut. Apa sih yang Allah turunkan? Agama Islam. Nah, mereka ini yang tidak beriman, kalau ketika dikatakan kepada mereka, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah oleh kalian apa yang Allah turunkan, mereka berkata bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana.
Mereka mengatakan tidak, sekali-kali kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari leluhur kami. Ini ciri khas orang jahiliyah. Ini ciri khas orang jahiliyah, para penyembah berhala. Penyembah jahiliyah mau menyembah berhala, menyembah api. Seperti ini jawaban mereka. Ikutilah apa yang Allah turunkan. Mereka mengatakan tidak, sekali-kali kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari leluhur kami. Awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal leluhur mereka itu sama sekali tidak paham. Leluhurnya gitu, mereka tidak paham dengan agama mereka yang terus diwariskan begini, yang terus diturunkan turun temurun. Apa mereka itu karena mengerti, karena paham gitulah tentang agama mereka? Ini Al-Quran bicara seperti ini. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an. Leluhur mereka itu sama sekali tidak mengerti dengan agama mereka. Ya misalnya orang jahiliyah yang menyembah berhala, emang mereka itu mengerti mengapa menyembah berhala? Leluhur mereka mengerti mengapa menyembah berhala? Enggak. Kaum Majusi misalnya yang ada di zaman Rasulullah SAW itu ya. Apa orang-orang Majusi itu, mereka itu menyembah api itu karena mereka itu mengerti, paham, yakin benar? Sama sekali enggak. Tanyakan kepada leluhur mereka, mengapa demikian? Nggak paham sama. Ini Allah bicara demikian, mereka nggak ngerti sebetulnya dengan agama mereka. Walayah tadun, dan satu lagi nih, padahal itu leluhur mereka itu tidak mengerti sama sekali dengan agama mereka, dan juga bukan karena mendapat petunjuk. Tentunya kalau mendapat petunjuk dari Allah, karena jelas itu bukan dari Allah kan, itu agama buatan manusia. Nah ini tapi ininya yang masalahnya, ma'anzalallah ya, yang disebut beriman itu apa sih yang diimaninya? Apa yang Allah turunkan? Yaitu agama Islam. Nah kemarin sampai kepada kalau menerima gitu agama Islam, ya anutlah gitu kan, ya anutlah agamanya atau masuk agama Islam. Nah cara masuk agama Islam itu kan di hadis tadi itu dengan sebutannya dengan wa ikrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan sebagai tanda menerima dan masuk serta menganut agama Islam. Nah apakah gitunya, apakah itu harus? Ternyata juga enggak. Dalam arti kalau para sahabat dulu yang ketika Islam itu turun mereka sudah balik, benarlah mereka itu yang mereka ini yang asalnya jahiliyah. Karena Rasulullah SAW atau Allah menurunkan agama Islam itu kan di tengah-tengah orang-orang jahiliyah. Agamanya ini kan baru nih, agama Islam ini kan baru ya. Agama sebelumnya sudah ada. Begitu Allah menurunkan agama terbaru, maka agama sebelumnya yang sah, yang benar, yang dari Allah juga sudah tidak berlaku. Karena yang berlaku itu adalah yang terbaru kan tentunya. Karena kalau yang sebelumnya tidak mungkin bahasanya dalam tanda kutipnya, kalau tidak dikadaluarsakan, berarti semua agama, zaman Nabi Nuh sudah ada agama, zaman Nabi Ibrahim sudah agama, zaman Nabi Musa ada agama, semuanya dari Allah karena mereka semuanya ini utusan Allah, membawa agama dari Allah. Nah kalau yang ketika Allah menurunkan agama baru melalui Nabi baru, kalau agama sebelumnya tidak dikadaluarsakan, jadi banyak agamanya nanti. Saya misalnya sekelompok, saya ini pengikut Nabi Nuh, menganut agama Nabi Nuh.
Sekelompok lagi, saya ini menganut agamanya Nabi Syuaib, Nabi Hud, Pabeli, Papukat. Nah maka setiap kali Allah menurunkan agama, mengutus nabi baru, ya karena nabi kan banyak sebetulnya kan, berganti-ganti nabi. Sejak nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, katakanlahnya nabi pertama Nabi Adam alaihi salam, nabi statusnya berarti membawa ajaran agama dari Allah. Nah contohnya kan ketika Allah memerintahkan melalui Nabi Adam, ya perintahnya memerintahkan agar, nah karena manusia saat itu kan baru keluarga Nabi Adam, belum ada yang lain. Allah memerintahkan agar 2 anak laki-laki Nabi Adam itu, ini perintahnya dari Allah nih, ini agama berarti harus dilaksanakan karena Allah yang memerintah, mempersembahkan, memberikan persembahan kepada Allah. Itu kisahnya di Al-Maidah ayat 27 ya. Nah semua artinya agama yang dari Allah itu benar di masanya, berarti kan benar di masanya. Tentu yang berlaku yang benar itu adalah yang terbaru, dan Allah sudah menyatakan juga sebetulnya agama terakhir, nabinya nabi terakhir Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu nabi terakhir utusan Allah. Allah menurunkan agama terakhir melalui beliau, maka agama sebelumnya sudah tidak berlaku. Ya benar di masanya gitu kan, benar itu agama dari Allah, agama yang Allah turunkan melalui Nabi Isa kan, Nabi Musa kan, Nabi Daud kan, Nabi, semuanya benar di masanya. Nah para sahabat yang ketika agama Islam itu turun, mereka sudah dewasa, mereka sudah baligh. Nah mereka itu kemudian masuk Islam disebutnya. Nah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda resmi lah gitunya. Mereka mengikrarkan diri masuk Islam, menganut Islam. Tapi ternyata itu tidak ditemukan pada sahabat-sahabat kecil. Ya sahabat-sahabat kecil itu ketika Islam sudah ada, ini ya masih anak-anak. Misalnya Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ibnu Abbas, anaknya Al-Abbas. Kemudian Ali bin Abu Thalib. Nah, tidak ada riwayat yang menerangkan mereka ini masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Nah, itu tidak ada. Karena mereka ini orang tuanya yang masuk Islam, mereka masih anak-anak. Nah mereka sudah jadi muslim saja. Artinya ini berlaku sampai kapanpun. Apabila ada keluarga muslim, maka yang anaknya yang lahir kemudian tumbuh, nah itu sudah otomatis saja jadi muslim. Nah sampai di sana kemarin ya. Nah sekarang yang ini nih. Ini berat sebetulnya nih ya. Ini kan wae ketang dan nuno harampang wae moal tapakan nanti udah. Ini berat nih. Surat Al-Hujurat ayat 14. Kalau di awal tadi sebagaimana ini memang dasar tadi dari hadis kan ini dasarnya. Yang disebut iman itu kan mengakui, intinya meyakini dengan hati, yang diyakini, diyakininya Islam. Mengikrarkan dengan lisan. Mengikrarkan apa? Masuk Islam. Kemudian wa amalun bil arkan, dan mengamalkannya. Mengamalkan apa? Mengamalkan Islam. Jadi nih ada, sekarang muncullah 2 sebutan gitu ya. Sebutan orang yang beragama Islam, bahasa Arabnya itu muslim. Muslim itu adalah orang ya yang menganut agama Islam. Ini kalau dari apa namanya, dari segi bahasa gitu ya, dari segi bahasa Arab, dari segi bahasanya aslama yuslimu islaman. Islam itu masdar kalau dalam bahasa Arab, kata dasar. Aslama yuslimu Islam. Kata Islam itu
kalau secara bahasa artinya pasrah, berserah diri. Jadi semua agama dari Allah itu seperti itu karakternya, menuntut semua penganut agama yang diturunkan oleh Allah itu pasrah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sejak zaman Nabi Adam, demikian agama yang Allah turunkan itu, supaya manusia itu berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Itu makna bahasa nih ya. Jadi jangan diartikan, oh kalau begitu orang-orang Yahudi juga Muslim. Itu makna bahasa. Tapi Islam sebagai nama agama, ya Islam sebagai nama agama, yaitulah agama terakhir yang Allah turunkan. Agama terakhir nih yang Allah turunkan. Agama terakhir nih, Islam ini agama terakhir gitu yang Allah turunkan, di mana Islam ini ya mengganti kan agama sebelumnya. Di mana agama sebelumnya ini juga sama, mengganti agama sebelumnya. Makanya yang terbaru itu yang terakhir itulah yang berlaku. Jadi kata Islam itu ada dua artinya. Kalau makna bahasa artinya berserah diri. Ada juga satu lagi, Islam sebagai nama agama, dimana dengan namanya saja itu sudah menunjukkan karakternya. Ini agamanya Islam, dari namanya saja sudah menunjukkan demikian. Jadi orang yang beragama Islam itu wajib menyerahkan sepenuhnya, menyerahkan dirinya kepada Allah, hanya untuk Allah, itu hidupnya. Itu orang Islam disebutnya. Muslim harus demikian berarti sebetulnya, hanya untuk Allah itu hidupnya. Memang tuntutan Allah demikian sebetulnya kan, yaitu dengan ayat yang populer nih, yang secara umum ayat menyebutkan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah Islam, itulah pasrah, itulah berserah diri sepenuhnya. Memang tujuan Allah menciptakan manusia juga untuk menghamba, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Itu kan suka diartikan demikian. Arti beribadah, menghamba, pasrah, berserah diri. Ayat itu maknanya nggak boleh, tidak demikian. Kebalikan dari itu adalah nuturkeun ka hayang jeung karesep. Eta tidak menghamba, berarti hidup. Berarti hidupnya tidak menghamba, tidak menyerahkan, tidak untuk Allah hidupnya. Eta nunggu ka hayang jeung karesep teh kitu berarti dia itu tidak menghamba, tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan. Tadi zaman Rasulullah sekali lagi ada sahabat yang ketika Islam turun itu mereka sudah dewasa. Ketika mereka kemudian memenuhinya apa yang dikatakan di surat Al-Baqarah tadi, ikutilah apa yang Allah turunkan. Itu kan agama Islam. Dan yang asalnya penyembah berhala, yang asalnya menyembah api, yang asalnya Nasrani atau agama-agama yang lain, yang saat itu kemudian mereka mengikuti Rasulullah SAW, mereka mengikuti agama Islam, mereka masuk Islam, dan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sahabat-sahabat kecil itu tidak ada. Nah, jadi ada 2 sebutan, ada Muslim. Muslim itu adalah orang, kalau tadi Islam agamanya, arti bahasanya Islam itu berserah diri. Tapi kalau Islam sebagai nama agama adalah yaitu agama yang terakhir, berarti agama terakhir yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW dengan kitab sucinya Al-Quran. Gitulah itu Islam sebagai nama sebuah agama. Nah, kalau sebutan bahasa Arabnya Muslim, ini isim fa'il atau orang yang berislam, sebutannya Muslim. Nah, satu lagi sebutannya mukmin.
Muslim, mukmin, ini kebetulan satu pola, satu bentuk. Muslim, mukmin itu kan apa namanya? Satu pola, satu bentuk teh harokatnya sama. Muslim, mukmin, mukhlis gitu tanya muhsin gitu kan, itu satu ininya, satu bentuk. Kalau muslim artinya orang yang menganut atau beragama Islam. Nah, kalau mukmin artinya orang yang beriman, disebutannya bahasa kita mukmin itu apa? Orang yang beriman. Sebetulnya kalau ada yang mengatakan orang yang beriman, paham gak sih artinya? Orang yang beriman itu yang seperti apa? Karena di dalam Al-Quran nih, di dalam Al-Quran allazina amanu, orang-orang yang, kita menerjemahnya kan orang-orang yang beriman. Allazina amanu ada mu'minun, ada allazina amanu, terjemahnya sama lah, orang-orang yang beriman. Jadi ini muncul pertanyaannya dalam pikiran saya. Ketika kita mendengar kata orang yang beriman, paham nggak sih? Artinya apa? Jadi orang yang beriman itu orang yang seperti apa? Karena ketika Allah menyebut allazina amanu atau mu'minun, mukmin gitunya, allazina amanu, mukmin, kalau dalam bahasa Indonesianya sama tadi, orang yang beriman. Apabila Allah menyebut allazina amanu, mukminun, mereka ini identik dengan surga. Karena Allah menyebut di banyak ayatnya, mungkin ratusannya yang menyebut demikian. Orang yang beriman dan beramal soleh atau mukmin surga pasti ininya, ujung-ujungnya gitulah. Apabila Allah menyebut allazina amanu, apabila Allah menyebut mukmin, surga. Anggaplah, makanya kalau allazina amanu atau mukmin yang di dalam bahasa kita diterjemah orang yang beriman itu identik dengan surga. Tapi tidak ada satupun ayat yang menyebutkan surga bagi muslim. Muslim itu orang yang beragama Islam. Kalau mukmin, ini kan kita kesulitan menerjemah orang yang beriman. Ya, imannya sendiri kan masih bahasa Arab. Iman itu kan bahasa Arab. Sebutnya orang yang beriman. Makanya paham gak sebetulnya kalau kita mendengar orang yang beriman itu yang seperti apa sih yang dimaksud? Kalau bahasa Arabnya bisa dengan mukmin atau allazina amanu. Tadilahnya di Quran banyak tuh dua kata tersebut, mukminun atau allazina amanu. Dalam bahasa kita dua-duanya diartikan orang yang beriman. Mereka ini identik dengan surga. Tapi tidak ada sebetulnya yang beragama Islam surga itu bagi yang beragama Islam, nggak ada bagi yang beriman. Nah, ada bedanya nggak kalau demikian? Ada bedanya nggak? Apa sih bedanya? Nih surat Al-Hujurat ayat 14. Ini surat Al-Hujurat ayat 14 ini diantara ya inilah permasalahan yang sering kali membuat orang entah sih akar permasalahannya apa, entah apa, tapi seringkali itu menjadikan orang Islam, orang yang beragama Islam itu seolah-olah dengan beragama Islamnya itu jaminan, katakanlah jaminan atau dipastikan tidak masuk neraka. Kalau sebagai orang Islam dipastikan jaminannya, sebagai orang Islam ya dipastikan masuk surga, ya pasti. Hanya tidak ada jaminan kalau dengan beragama Islam itu tidak ke neraka dulu. Nah ini yang tidak ada jaminan. Hanya dengan sebutannya ya
hanya dengan beragama Islam, menganut agama Islam, Islam sebagai satu naon teh akidah, Islam sebagai ideologi, Islam sebagai satu keyakinan, itu tidak menjamin tidak ke neraka dulu. Kalau mukmin pasti, tapi mukminnya yang disebut berimannya itu yang memenuhi apa yang Rasulullah sabdakan. Beriman bukan hanya soal meyakini, beriman bukan soal hanya mau menganut agamanya, menganut agama Islam, tapi kan Rasulullah menyebutkan 3: takrirun bil qalbi, yang menerima, meyakini, mengakui dengan hati agama Islam kan yang diakuinya. Wa ikrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, juga yang diikrarkannya itu adalah mengakui masuk Islam. Nah, harus sampai yang terakhir, wa amalun bil arkan, inilah mukmin. Jadi pantas kalau nantinya ada ayatnya yang disebutnya ulaika al mu'minuna haqqon. Ada ternyata dalam bahasa Arab juga penegasan demikian. Mereka itulah mukmin sejati, mungkin bahasa kitanya pakai sejati. Karena kalau tidak pakai sejati ada abal-abal nih, ada KW. Mukmin iya karena bukan kafir kan. Mendapat sebutan mukmin iyalah karena bukan kafir. Al-Quran pun ada menyebutkan demikian. Ulaika al mu'minuna haqqon. Mereka itulah mukmin sesungguhnya, mukmin sejati. Nah, ini kita lihat nih surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Nanti kita nih perhatikannya kata-katanya nih, kalimatnya di ayat ini nih pelan-pelan nih. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ya, surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu. A'rab itu sebutan untuk Arab Badui. Ya, Arab Badui itu Arab pasisian lah, Arab yang gak makan bangku sekolahan lah. Arab teh nyarakola itu apa? Tegaul gitu Arab tamanya. Gitu hirup nanti lah. Sehingga wayahna sebutnya itu memang alami jadi demikian, sehingga kemampuan otak mereka tidak terasah. Ya, sehingga otaknya kecerdasannya tidak terasah karena gaul lagi kan sakit gitu, nah gaul lagi jeung domba sapopoe. Isuk-isuk keluar ngangon domba, ke sore balik capek sare. Isuk-isuk ngangon deui, kalau berang sore balik penting capek sare gitu Kapan dapat pencerahan lah? Kapan dapat pencerahan, dapat penjelasan? Karena mereka ini tegaul gitu hirup nanti. Nah, mendapatlah sebutan Arab Badui karena mereka itu disebut Badui itu apa namanya? Ya, bukan gunung, lembah sih sebetulnya. Jadi kita mengesankan mungkin sebutannya orang pedalaman juga boleh, silahkan. Kalau hanya nyarap pedalaman gitu kan, di kita kan orang pedalaman demikian. Suku anak dalam misalnya, anu karari itu ya, mereka itu kan tidak sekolah kan. Kapan otak mereka ini tidak terasah? Enggak. Sehingga nih kalau ya gitulah,
Kalau mereka itu suka kadang bertanya kepada Rasulullah, itu pertanyaannya cek Rasulullah teh aing ngabong teu nyakola jangan ngenteu we Rasulullah teh itu Rasulullah mah teu kitu dijawab. Kadang-kadang ya pertanyaan mereka itu menunjukkannya rendahnya pemahaman mereka, rendahnya kemampuan. Itu alami sebetulnya, karena otak manusia itu kalau tidak dipakai berpikir ya gitu pasti. Ini sedikit saja juga pernah saya sampaikan. Ini almarhum ya, Dokter Ading. Dokter Ading itu di Indonesia. Dia itu dosen anatomi di kedokteran, kalau sudah meninggal sekarang. Dosen anatomi di Fakultas Kedokteran di Unpad diantaranya. Kalau murid-muridnya katakanlahnya yang kemudian sudah juga banyak yang menjadi dokter senior, bahkan murid-muridnya ini menyebut dewanya ilmu anatomi di Indonesia itu ini Dokter Ading. Nah, dia pernah mengatakan, nih otak manusia itu seperti ini. Kalau ini seperti badui gitu, berarti kalau misalnya seseorang yang hidup di gunung, misalnya di gunung, di kampung, sejak anak-anak gak pernah sekolah, sejak anak-anak sudah ikut bapaknya menggarap sawah gak pernah sekolah, artinya sejak anak-anak ikut menggarap sawah, sehari-harinya gitu hidup. Nanti pagi ke sawah kan, menggarap sawah, mengurus sawah, sampai siang sampai sore, kemudian ya pulang malam tidur terus seperti itu 40 tahun bisa pikun. Nah, yang tidak terasa 40 tahun itu otaknya orang yang seperti itu sudah 40 tahun sudah kemungkinan kena oleh pikun. Tadi dipakai mikir tuh, itu diasah makarahaan tuh. Tapi yang terasah, yang sering digunakan untuk berpikir, bisa jadi sampai meninggal umur mungkin 70-80 nggak pikun, karena terus digunakan. Nah, Arab Badui itu yang demikian. Nah, orang Arab kampung nih, orang Arab gunung sebutannya orang Arab pedalaman apalah gitu ya. Orang-orang Arab Badui tuh di sini diterjemah Depagri, orang-orang Badui gitu tertulisnya. Orang-orang Arab gunung, orang Arab pedalaman berkata. Nah, ini yang tadi saya katakannya, ini coba perhatikan nih. Mereka nih mengatakan amanah, kami beriman. Ya, ada orang tanya, nyong itu beriman. Orang-orang Arab gunung, orang Arab pedalaman mengatakan amanah, kami telah beriman. Ini beriman nih yang kata yang dipakainya. Katakanlah oleh Muhammad kepada mereka nih ya, kepada orang Arab pedalaman. Katakan oleh Muhammad, lam tu'minu walakin, kalian itu belum beriman. Jadi mereka tidak berhak mendapat sebutan mukmin kan? Katakan kepada mereka Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah oleh kalian, aslamna, kami telah beragama Islam. Baru benar. Apa sih bedanya mukmin dengan muslim? Orang Arab kampung mengatakan, orang Arab gunung mengatakan amanah, kami telah beriman. Katakanlah oleh Muhammad. Jadi Allah nih, ini kan ayat Al-Quran, artinya Allah ya langsung yang menilai. Sebetulnya orang yang mu'alaf itulah nusuk disebut mu'alaf nukar itu tah. Mereka itu mukmin. Jangan nanti dulu, enak aja benci orang. Ini ayatnya. Orang-orang Arab mengatakan kami beriman. Katakan oleh Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah kepada kalian, aslamna, kami telah beragama Islam.
Karena kalau yang namanya beriman tadi kan bukan hanya menerima, bukan hanya mengakui, bukan hanya meyakini kebenaran agama Islam lalu diterima dan dianut sebagai agamanya. Kan tidak hanya sampai di sana yang namanya beriman. Yang namanya beriman itu adalah harus sampai kepada wa amalun bil arkan, barulah itu mukmin. Pantas kalau Al-Qur'an menyebut surga itu untuk yang beriman, bukan yang beragama Islam. Karena kalau dengan iman dengan arti seperti yang tadinya, ya teteh hadis teteh populer sebetulnya. Al imanu takrirun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ngan apal teh awal cangkem we wungkul apal hadis nama. Iman adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan. Banyak juga sebetulnya yang nggak tahu mengikrarkan dengan lisan teh kumaha, yang diikrarkannya apa juga nggak tahu. Dan iman yang sesungguhnya itu adalah sampai tahap terakhir wa amalun bilarkan, barulah itu mukmin. Nih orang Arab gunung kami beriman. Si orang mah berimanan ge heula atuh kekarage. Tapi katakanlah oleh Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, belum dikatakan mukmin. Kan berarti mukmin dalam arti mukmin dengan definisi, dengan batasan sabda Rasulullah yang tadi sudah sampai kepada tahap akhir, bukan hanya meyakini, menerima agama Islam lalu menganutnya, tapi sampai mengamalkan. Nah ini orang-orang Arab gunung yang ya barulah mereka masuk Islamnya juga baru. Jangan dulu mengatakan beriman. Katakanlah oleh Muhammad kepada mereka, kami ini sudah beragama Islam, ya kami sudah menerima, berarti gitu kan, kami sudah menerima agama yang diturunkan Allah tersebut. Ya qulu, katakanlah oleh Muhammad, aslamna, inilah yang harusnya mereka ucapkan, artinya ya kami sudah masuk Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, iman itu belum masuk ke dalam diri kalian, ke dalam hati kalian. Ini yang dulunya. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, jika kalian menaati Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih Penyayang. Ini bagian awalnya nih, yaitu ada sebutan aslama, ada amanna. Ini amanna nih yang tadinya yang dipakainya. Qalatil a'rabu amanna, kami beriman. Ternyata belum layak. Gitulah sebutannya kan, belum layak mereka mengatakan kami beriman, kami mukmin, belum layak. Tapi kalau mereka mengatakan saya sudah masuk Islam, ya benar. Karena kalau mukmin yang sesungguhnya, mukmin sejati harus ke surga, nggak ada urusan dengan neraka, sebutnya nggak ada kaitan orang yang beriman dengan neraka. Artinya kalau betul-betul beriman yang sesungguhnya, mukmin sejati sebutannya, mereka ini pasti tidak akan ke neraka dulu. Nah, tapi kan imannya seperti apa? Harus seperti yang disabdakan Nabi, harus sampai kepada yang terakhir, yaitu mengamalkan dengan anggota badan atau mengamalkan ajaran Islam. Nah, bahkan kan tuntutannya kalau kela surat naon Al-Baqarah 208 nih. Kita lihat nih Al-Baqarah 208. Ini tuntutan ini dari Allahnya. Allah menuntut kalau masuk Islam
Terus namanya masuk artinya masuklah sampai ke dalam, sampai ke tengah, sampai ke pusatnya. Jangan masuk tapi terus saja diam di lawang pantau. Apa itu lawang pantau? Mun asup sekalian gitu sing sok aja lebih ke pusatnya. Jangan masuk Islam nyari sebut geus asup punya ka jero pasti kan gitu. Yang namanya masuk berarti kan ke dalam dari luar kemudian masuk ke dalam. Yang namanya masuk Islam berarti sudah berada di dalam Islam. Tapi ini kan ketika masuk Islam artinya kan melewati pintu gerbang masuk Islam, melewati pintu gerbang, asalnya di luar jadi di dalam. Nah, apa cukup yang disebut masuk Islam itu? Kalau demikian bos karena Islam cicing we di lawang. Kau mau gitu mah kelamun beri hayo we ningalieun keluar nu ditinggalian teh lain agama Islam, di luar Islam itu kan itu tuh Islam atuh masuk yang dalam. Asup Islam tapi ningalina teh keluar keneh we. Kalau ada yang menguntungkan menurut dirinya, kalau menurut dirinya yang dari luar Islam itu ada yang menguntungkan, keluar lah asup deui. Aduh surat naon nu kitu teh aya ayatna seolah-olah berdiri mengangkang hanya sebelah kaki gitu masuk Islamnya. Hanya sebelah kaki itu masuk Islamnya. Dia ini akan terus saja mengintip-ngintip. Kalau yang dari Islam itu yang menguntungkan menurut dirinya, ikuti yang dari Islam. Kalau yang dari luar Islam yang menguntungkan menurut dirinya, ikuti yang dari luar Islam. Banyak orang Islam itu yang hanya setengah kaki masuknya. Sebelah kaki masuk Islam nanti ngangkang gitu, sebelah kakinya di dalam Islam, sebelah kakinya lagi di luar. Nah ini tuntutannya dari Allah seperti ini nih 208 ya, Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisilmi kafah. Islam nih di sini ya ayyuhallazina amanu, seruannya orang yang beriman ya. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang bagaimana? Kan yang sudah menerima kan tadinya. Definisi iman mah gitu kan. Yang sudah menerima agama Islam yang Allah turunkan, yang dia pun sudah mau menganutnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah ini yang terakhir, udkhulu fisilmi, masuklah ke dalam agama Islam itu kafatan secara total. Ulah bos karena Islam cicing dilawang, kumaha ya teh. Hanya sebagai status, berarti agamanya itu hanya sebagai status dirinya itu seorang muslim, orang yang beragama Islam, ya karena dia sudah masuk agama Islam, tapi tidak memenuhi di apa yang Allah perintahkan di sini. Udkhulu fisilmi kafah, kalau masuk ke dalam Islam, masuklah sampai ke pusatnya katakanlahnya, terus itu masuk, jangan masuk Islam terus saja diam di lawang pantau pika sebelen gitu teh. Tapi kesebelen teh itu hanya merubah statusnya itu bahwa dia itu orang yang beragama Islam. Ya iya karena dia sudah masuk Islam, tapi sholat nggak pernah. Belajar tepang-pang nama mempelajari Islamnya juga enggak. Mana tahu apa yang harus diamalkan. Ya kan kalau tidak mempelajari ajaran agama Islam, ya mana tahu apa sih yang harus diamalkan setelah masuk Islam. Paling kan hanya rukunnya yang tahu itu rukunnya, sholat, saum, zakat, haji, tahu itu kalau sudah masuk Islam itu rukunnya. Arti rukun itu kan pondasi, bukan hanya itu. Islam bukan hanya 5, rukunnya ada 5. Islam bukan hanya 5 perkara, pondasinya kalau bangunan pondasinya ada 5. Islamnya
entah gedung pencakar langit urang Islam, pondasinya yang tadi bangunannya. Islam itu kalau diibaratkan sebuah bangunan itu kan, wah bangunan yang besar, megah, tinggi, mencakar langit, pondasinya itu yang disebut dengan rukun Islam. Nah orang yang masuk Islamnya iya benar itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, iya masuk Islam. Tapi setelah itu asa wah bedana, asa wah bedana sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Kalau melihat apa yang dilakukannya sehari-hari teh asa sarua wae gitu-gitu kene. Dan itu juga banyak berlaku pada orang-orang Islam yang sebutannya Islam sejak lahir karena dia lahir di keluarga muslim. Kalau tidak belajar sama nggak akan tahu apa sih yang harus diamalkan di dalam dari ajaran Islam ini. Karena tidak mempelajarinya. Ya, karena tidak mempelajari, mendalami agama Islam, ya mana tahu kan apa yang harus dilakukan. Sementara kalau untuk saya mukmin, ya mukmin itu harus sampai kepada pengamalan. Kalau saya muslim, baik mau dicarek ngaku gitu mah. Gitu kan, kalau saya muslim, boleh silakan, benar tidak salah. Tapi kalau saya mukmin, tadi kan ayatnya Al-Hujurat ayat 14. Katakan kepada mereka, jangan mengatakan demikian. Belum, iman itu belum masuk kepada diri ke dalam hati kalian. Tapi kalau demikian, katakanlah aslamna, kami telah masuk Islam. Nah, benar. Kalau benar-benar mukmin, yakin, inilah tuntutannya. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuk. Dalami, selamilah gitu agama Islam itu secara total. Ini banyak ya kasus yang demikian ini sangat disayangkan sebetulnya. Sangat disayangkan kenapa masuk agama Islam itu hanya sampai di situ. Kalau hanya sebagai ganti akidah, ganti status dari kafir menjadi muslim, itu belum menjamin tidak ke neraka dulu. Kalau ke surga pasti, asal bukan kafir. Asal bukan kafirnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah kan di dalam Al-Quran menyatakan yang pasti masuk neraka dan abadi artinya nggak akan keluar. Hanya orang-orang kafir. Kalau orang Islam pasti ke surga. Tapi jangan diartikan hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja merasa aman dari neraka. Ini yang banyak terjadi. Sehingga orang Islam itu banyak yang leha-leha, santai-santai gitu dengan statusnya agama Islam seolah-olah kalem, ada pasti ke surga. Benar kalau ke surganya, tapi tidak dijamin tidak ke neraka dulu. Nah karena tuntutannya di ayat ini udkhulu fis-silmi kafah. Wahai yang disuruhnya orang yang beriman kan, artinya orang yang percaya kan, orang yang yakin, orang yang menganut agama Islam, ya masuklah. Selamilah, dalamilah agama Islam itu secara total, secara sempurna, secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Nah kembali ini kalau sekarang ini intinya tentang surat Al-Hujurat yang tadi sebetulnya. Surat Al-Hujurat ayat 14. Berani nggak kita mengatakan saya mukmin? Jangan-jangan dimarahi oleh ayat tadi. Jangan-jangan dimarahi oleh ayat yang tadi. Katakan, jangan mengatakan demikian, tapi katakan saya orang Islam. Benar nggak artinya kita ini berani mengatakan saya orang yang beriman, saya mukmin? Karena ayat tadi kan ketika orang Arab gunung tadi kan mengatakan demikian kan ditegur oleh Allah. Karena iman itu belum masuk ke dalam diri kalian. Karena iman itu yaitu sampai kepada pengamalan. Barulah orang-orang ini barulah disebut dengan orang-orang yang beriman, barulah mukmin. Kalau sudah masuk dalam arti masuk di sini sudah
beragama Islam, karena kan kalau yang lahir dari keluarga Muslim kan nggak disebut kapan sih mereka masuk Islam, kan nggak ada sebutannya. Artinya yang beragama Islam lah. Kalau yang beragama Islam maka ini di surat Al-Baqarah tadinya tuntutannya adalah total, sebutannya total lah dalam beragama Islam. Kalau saya gambarkan jangan sampai seperti ini yang barusan, jangan sampai disebutnya masuk Islam. Kalau ini kan yang disebut masuk Islam ini kan berlaku untuk yang asalnya kafir nih. Asalnya kafir lalu dia misalnya dia mengubah keyakinannya, merubah ideologinya, merubah agamanya. Dia masuk Islam. Disebutnya yang namanya masuk kan berarti kan ada pintunya kan. Ini sebutan masuk berarti kan. Yang disebut masuk itu kan dari luar kemudian menuju ke, kan sebutannya kan demikian. Masuk Islam itu asalnya di luar Islam kemudian masuk ke dalam Islam. Kan ada pintunya, pasti aya lawang. Nah tuntutannya kalau yang baru misalnya masuk Islam, tuntutannya jangan hanya masuk lalu diam di situ, diam di lawang pantau. Kalau masuk Islam, masuklah terus sampai dalam. Itu tuntutannya demikian. Artinya dalami Islam itu beragama. Kalau menurut konsep iman dari Rasulullah tadi berarti amalkan semampu yang kamu bisa, karena iman itu sampai pengamalan. Bukan hanya diam di lawang, status saya sudah muslim, sholat wae henteu. Statusnya sudah berubah karena kan asalnya di luar Islam, sekarang sudah masuk Islam kan? Sudah masuk Islam, sudah berada di dalam agama Islam, tapi jangankan Islam sebagai gedung, bangunan yang tinggi, megah. Apanya itulah Islam teh. Pondasinya saja tidak dilakukan, bagaimana tercipta bangunan yang tinggi? Enggak, karena pondasinya pun tidak dibuat, pondasinya pun tidak dibangun. Banyak yang seperti ini yang dengan statusnya beragama Islam itu ya sudahlah. Benar nggak banyak orang Islam yang tidak sholat? Kenyataannya benar nggak gitu banyak orang Islam yang tidak sholat? Benar. Terus kita mau bicara apa selanjutnya kalau sholat saja sudah tidak dilakukan? Masa orang tidak sholat mau saum? Langsung kabodor sih orang itu. Masa orang yang sholat saja enggak kemudian pergi haji? Dalam arti benar-benar taat melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah haji, paling kamuflase itu mah hanya untuk status misalnya. Kan disebut Pak Haji. Nah, banyak yang seperti ini sudah global nih. Bahkan saya lihat ada tayangan video di Turki ini, Azerbaijan. Seperti apa sih Islam di Azerbaijan? Parah. Kalau hitungannya apa tolok ukurnya apa? Islam itu kan Al-Quran dan Sunnah. Di Tajikistan, pokoknya mantan Uni Soviet yang sekarang jadi masuk Asia Tengah, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan. Di sana orang Islam nih mayoritas, bahkan hampir 100% penduduknya Muslim, tapi pelaksanaannya kalau bulan Ramadan ketika ketemu dengan kawannya, kamu saum nggak? Saya saum, kamu saya enggak. Hari-hari gitu. Sehingga nanti edek-edek, mual-mual itu. Yang mau mengerjakan, kalau yang enggak mengerjakan. Orang-orang Islam di Turki ini tentu ini tidak semuanya ya. Orang-orang ini dari satu tayangan, orang Islam di Turki ditanya, coba sebutkan nama-nama salat wajib apa saja, enggak tahu. Makanya orang Islam pikir kata zuhur, asar, maghrib, isya, namanya saja tidak tahu. Mereka juga mengerjakan enggak sih? Namanya saja enggak tahu, masa mau mengerjakan apa? Salat tahunnya karena itu.
Ini jam sakieu naon ngaranna. Orang Turki ini bilang gitu. Wudu nggak tahu wudu mereka pelaksanaannya apa lagi. Ini sudah global no ya. Seperti inilah orang-orang yang merasa sudah beragama Islam itu sudah merasa aman. Merasa aman ya dari tidak abadi di neraka, bukan tidak sama sekali ke neraka. Kalau yang tidak sama sekali ke neraka artinya tidak akan masuk neraka itu al-mu'minuna haqqan, yaitu orang-orang yang mukmin sejati, mukmin sesungguhnya, yaitu yang sampai kepada pengamalan dari ajaran Islam, meyakini, mengikrarkan, mengamalkan. Ini kan semuanya ajaran Islam. Ternyata celakanya banyak orang Islam yang tidak mau. Ini masalahnya karena tidak mau, bukan tidak bisa. Banyak orang Islam yang tidak mau belajar tentang agamanya sendiri, mempelajari agamanya sendiri. Banyak yang tidak mau, yang nggak tahu artinya. Kemudian yang harus diamalkannya apa? Maka nggak akan sampai kepada sebutan kata mukmin yang sesungguhnya. Karena kalau mukmin sesungguhnya itu kan sampai kepada pengamalan, bukan hanya meyakini, bukan hanya mengikrarkan dengan lisan, tapi sampai kepada wa amalun bil arkan. Salah sendiri disebut nete. Kenapa nggak mau belajar? Kenapa tidak mau mempelajari agama Islam? Karena tuntutannya tadi adalah kalau kamu beragama Islam masuklah yang dalam sampai ke pusatnya, jangan hanya diam di depan pintu. Statusnya beragama Islam, iya, sholat saja nggak pernah.